Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, saya Nur Miftahul Aulia Maulida, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan memandu acara inti kita yaitu acara Samaba Sapa Mahasiswa Baru dengan tema membangun generasi muda bertalenta dan berjiwa kepemimpinan dengan filosofi yang kita ambil dari sebuah pohon kelapa yang dari semua bagian pohon kelapa yang sangat berguna dan bermanfaat. Dan kelak semoga kita akan menjadi generasi-generasi muda yang berguna kelak nantinya. Allahumma amin. Baiklah, memasuki acara inti kita yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Fitri Merawati MA. Kepada beliau kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu bisa terdengar jelas? Waalaikumsalam. Kawan-kawan? Terdengar jelas, Bu. Nah, baik, terima kasih kawan-kawan. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, diberikan pikiran yang cerdas begitu sehingga hari ini kita bisa sama-sama belajar. Saya juga belajar dengan kalian. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Iis, masih ada di ruang virtual ini nggak ya Bu Iis? Halo Bu Iis. Oh masih nih. Oke. Baik, yang terhormat Bu Iis selaku TPM untuk kawan-kawan tadi sudah disampaikan berbagai kesempatan kawan-kawan bisa lakukan di Prodi PBSI sehingga jangan disia-siakan setiap kesempatan yang Anda miliki karena itu juga proses belajar. Tidak hanya melulu kegiatan akademik yang artinya perkuliahan, tapi kawan-kawan juga bisa mengembangkan potensi. Terima kasih untuk kawan-kawan dari HMPS, kemudian mungkin juga dari Kreski CAB yang sudah terus bergulir terus gitu ya untuk kreatif, kemudian membentuk satu organisasi atau komunitas yang kemudian bisa menghasilkan rekan-rekan yang siap untuk bersaing, baik itu bersaing di dalam proses pembelajaran maupun bersaing kalau nanti Anda sudah lulus. Hari ini saya diminta untuk bicara tentang kepemimpinan, kawan-kawan. Ada beberapa hal yang kemudian perlu digarisbawahi, saya pikir begitu ya, bahwa konsep kepemimpinan yang mungkin nanti bisa saya tampilkan, saya tawarkan kepada teman-teman, itu sifatnya bukan kepemimpinan yang besar begitu ya, tetapi kepemimpinan detail-detail kecil yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita, yang mungkin nanti kalau kita bisa mempelajari secara lebih baik, itu bisa membangun. Jadi membangun dari hal yang paling kecil, seperti halnya rumah, kita butuh pasir dulu, kita butuh batu bata dulu, kita butuh hal-hal terkecil dulu supaya kita bisa membentuk satu rumah yang kokoh. Artinya ketika kawan-kawan ingin memiliki satu mungkin organisasi, mungkin perkumpulan atau komunitas supaya bisa berdiri kokoh, maka dalam konsep memimpin ini perlu satu konsep yang jelas seperti itu. Saya bisa tampilkan ini ya, presentasinya sambil nanti moderatornya tadi, mana nih? Mana moderatornya? Iya Ibu. Oh, ini Mbak Miftah ya. Oke. Ini Ibu bisa tampilkan PowerPoint-nya kan? Boleh? Boleh Ibu. Oke. Oke. Sudah bisa kelihatan PowerPoint-nya? Iya Bu, sudah. Sudah ya. Nah,
Baik, kawan-kawan, di sini ada satu pertanyaan yang saya jadikan judul sekaligus dalam presentasi saya terkait dengan siapkah kita menjadi seorang pemimpin gitu ya. Siapkah kita menjadi pemimpin dalam hal ini pemimpin dalam segala aspek gitu. Nanti kita akan kaitkan juga bagaimana ketika kawan-kawan berada atau berposisi sebagai mahasiswa, bagaimana ketika kawan-kawan nanti bergabung dengan sebuah organisasi, nah itu akan seperti apa, kita akan lihat. Nah, pertanyaan pertama tadi, siapkah kita menjadi seorang pemimpin? Kemudian pertanyaan lanjutan saya adalah, sama tidak antara pemimpin dengan penguasa? Atau samakah antara kepemimpinan dan kekuasaan? Kalau dari sudut pandang yang saya peroleh gitu ya, kalau kita habis membaca dan lain sebagainya, kepemimpinan dan kekuasaan ini dua hal yang berbeda gitu, dua hal yang tidak bisa kita samakan sehingga kita bisa mengatakan kalau saya jadi pemimpin di sini maka saya adalah penguasa di sini. Saya pikir itu tidak bisa gitu, karena ini dua hal yang berlawanan atau yang berbeda. Awal atau dasar katanya pun berbeda. Yang satu pemimpin dari pimpin, yang satu kekuasaan dari kuasa. Jadi ada dua kesan, dua hal yang bisa kita lihat di sini. Kita akan belajar kepemimpinan, kita tidak belajar tentang masalah kekuasaan. Kalau kekuasaan pasti akan sangat erat kaitannya dengan kepemilikan. Jadi kita ingin memiliki sesuatu, kita ingin menguasai sesuatu. Tapi kalau memimpin itu lebih kepada bagaimana kita mengelola, lebih ke manajerial, bagaimana kita memanage sesuatu sehingga sesuatu itu bisa menjadi lebih baik. Kalau itu organisasi ya maka kita memimpin satu organisasi akan lebih baik. Kalau organisasi itu sifatnya personal, artinya tubuh kita jadikan sebagai sebuah organisasi, kita bisa memimpin tubuh kita dengan baik, berarti kita bisa mengelola, kita bisa memanage tubuh kita itu menjadi lebih baik. Bukan menguasai tubuh, bukan menguasai organisasi gitu. Jadi kita bedakan dua hal antara kepemimpinan dan kekuasaan supaya kita tidak salah. Kadangkala yang terjadi ketika kita sudah diberikan hak untuk memimpin, kita lupa bahwa memimpin dan kuasa itu beda, sehingga kita berpikir seolah-olah, oh saya penguasa di sini. Bahkan saya merasa memiliki di sini. Contoh misal ya, Anda disuruh memimpin sebuah regu gitu, mungkin ketika Anda pramuka, mungkin Anda pernah gitu ya, Anda memimpin sebuah regu. Lupa gitu bahwa kita tuh pemimpin, kita yang mengatur, kita yang mengelola, kita yang mendesain supaya apa yang kita pimpin ini menjadi lebih baik. Tapi yang sering kali terjadi, kita merasa punya kekuasaan sehingga yang muncul adalah rasa memiliki. Rasa memiliki yang justru otoriter gitu ya. Bahwa oh karena saya memiliki, saya berhak melakukan apapun terhadap sesuatu yang saya miliki. Salahkah Bu ketika kita merasa memiliki sesuatu? Tentu tidak salah. Kadangkala ketika kita memiliki satu rasa bahwa oh saya memiliki organisasi ini, saya memiliki regu ini, saya memiliki tubuh saya secara utuh, bisa jadi kita akan selalu berupaya melakukan hal yang terbaik agar apa yang kita miliki ini terjaga. Nah, tetapi konsep memiliki dalam sebuah kekuasaan, kalau tidak dipahami dengan benar, dia akan menjadi tampak otoriter, dia akan menjadi tampak seakan-akan yang paling benar itu adalah sosok yang dianggap sebagai penguasa ini. Nah, yang kita akan pelajari adalah menjadi seorang pemimpin, seorang manajer, seorang pengelola, gitu, bukan seseorang yang memiliki kemudian bersifat mutlak kekuasaannya. Kita lanjut. Nah, secara umum kita akan melihat beberapa konsep kepemimpinan. Ini kita angkat dari kepemimpinan Islam dulu. Kawan-kawan pasti sudah tahu, sehingga saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar gitu ya. Ada kepemimpinan tentang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Seorang pemimpin harus jujur, pasti, dapat dipercaya, iya, harus menyampaikan kebenaran, betul, dan juga harus cerdas gitu. Di sini tidak hanya pandai kawan-kawan, menjadi seorang pemimpin itu perlu kecerdasan. Pandai itu kait dengan knowledge atau pengetahuan. Anda bisa membaca di mana saja, Anda bisa mengakses ilmu pengetahuan di mana saja, tapi kalau Anda tidak cerdas, tidak memilah-milah pengetahuan ini, tidak tahu mana tempat pengetahuan ini harus diterapkan, maka yang terjadi akan sesuatu yang timpang gitu. Harusnya pengetahuan A diterapkan di satu lokasi A, kemudian kita asal menerapkan di lokasi yang lain, maka tidak lagi
pengetahuan yang kita miliki itu bermanfaat, justru bisa jadi merusak. Kalau kawan-kawan mungkin pernah mendengar juga dikatakan gitu, perusak terbaik itu adalah orang yang paling tahu gitu. Orang yang paling ahli bisa jadi perusaknya ketika dia tidak tahu atau tidak cerdas dalam menempatkan kepandaian yang dia miliki. Maka di sini tidak hanya pandai tetapi cerdas. Ini kepemimpinan Islam. Kemudian kita mengenal, kalau di dunia pendidikan kita kenal ada Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita. Kita coba juga mempelajari konsep kepemimpinan yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yang kemudian sekarang diadopsi, diadaptasi, diambil oleh Nadiem Makarim gitu ya. Bagaimana konsep belajar itu yang menyenangkan gitu. Nah, Ki Hajar Dewantoro sudah lebih dulu menawarkan ini sebelum pemerintahan kita sekarang. Ada 3 poin di situ. Dalam bahasa Jawa sudah Ibu tuliskan dalam bahasa Indonesianya, ing arso sung tulodo, ing matio mangun karso, tutwuri handayani. Jadi pemimpin itu harus bisa di depan, harus bisa di tengah, juga harus bisa di belakang. Nah, bagaimana ketika dia berposisi berada di depan? Ketika seorang pemimpin berposisi di depan, maka dia harus siap memberikan contoh, harus siap memberikan teladan, memberikan satu perilaku-perilaku yang nantinya bisa dilihat oleh orang yang dipimpinnya, kemudian mereka bisa mengikuti. Tentu saja dalam hal ini karena sifatnya teladan, diharapkan adalah hal-hal yang baik. Boleh enggak Bu seorang pemimpin melakukan kesalahan? Ya layaknya manusia, sah-sah saja gitu. Tetapi bagaimana kemudian kesalahan itu disikapi, bagaimana cara seorang pemimpin menghadapi kesalahan yang dia lakukan, itu juga perlu butuh strategi. Sadari saja kalau kita memang seorang manusia gitu, ketika memimpin saya salah, ya mari kita pahami bahwa ya saya salah dan saya perlu meminta maaf mungkin, saya perlu melakukan sesuatu yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, kita mengakui, tidak menutupi atau bahkan justru melempar permasalahan. Nah, ini teladan. Jadi bagaimana ketika seorang pemimpin melakukan kesalahan pun akhirnya bisa dijadikan sebuah teladan ketika dia bisa bersikap secara cerdas. Lalu ada Ing Matio Mangunkarso, ketika posisi pemimpin berada di tengah-tengah, ketika dia berbaur dengan masyarakatnya, kemudian dia sudah seakan-akan lebur berada di tengah masyarakat, dia perlu yang namanya membangun semangat. Jadi dia memberikan satu spirit kepada orang-orang yang dipimpinnya, membuat satu keyakinan bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan bersama-sama dengan orang yang dipimpinnya itu akan memberikan hasil yang baik. Kadangkala seorang pemimpin itu lupa, dia hanya ingat bahwa dia posisinya ada di depan. Padahal dia juga bisa berada di tengah-tengah gitu, memberikan semangat di tengah-tengah masyarakat yang akhirnya seorang pemimpin pun bisa merasakan gitu. Apa ya yang dilakukan oleh masyarakat, apa ya yang terjadi sebenarnya di masyarakat. Dalam berorganisasi pun demikian. Seorang pemimpin bisa ditaruh di depan, kemudian ketika dia berada di tengah-tengah, ya bagaimana ketika kamu bergabung misalnya dalam sebuah organisasi, ada divisi, ada seksi, dan lain sebagainya, bagaimana ketika kita berbaur, apa yang perlu kita lakukan. Jangan sampai menjadi seorang pemimpin ketika di tengah-tengah kondisinya bermasalah, kemudian mengatakan bahwa aduh kok kayaknya nggak bisa ya gitu. Jangan sampai muncul kalimat seperti itu, tapi kalimat-kalimat positif yang perlu dibangun supaya orang-orang di sekelilingnya menjadi ikut bersemangat. Lalu ada juga Tutwuri Handayani. Seorang pemimpin itu bisa berada di belakang gitu ya. Kenapa dia diletakkan di belakang? Karena dia punya fungsi gitu, berfungsi untuk memberikan dorongan, memberikan satu semangat, tetapi semangat dalam hal ini adalah semangat yang sifatnya tidak berada di tengah-tengah, tetapi saya di belakang bukan untuk saya sembunyi gitu, tetapi saya di belakang untuk memberikan dorongan atau memberikan semangat orang-orang yang di depan saya, bahwa boleh loh seorang pemimpin itu mengajak orang-orang yang dipimpinnya untuk bisa independen, mandiri, bisa percaya diri gitu. Sehingga ketika seorang pemimpin di belakang, dia bisa menyaksikan bahwa orang-orang yang ada di depannya adalah orang-orang yang dipimpin, yang punya rasa kemandirian, yang punya rasa percaya diri. Nah, itu biasanya pemimpin yang bisa atau berhasil melakukan seperti itu, dia disebut pemimpin yang berhasil. Jangan sampai justru kita khawatir gitu ya, sebagai pemimpin saya khawatir nih kalau saya di belakang, orang jadi nggak kenal saya, orang jadi nggak ngerti saya. Kalau organisasi ini berhasil, orang hanya akan berpikir bahwa oh keberhasilannya ini adalah
karena mereka, bukan karena saya. Nah, kalau pikiran kita seperti itu, maka yang terjadi bukan lagi kita itu memimpin, tetapi kita adalah menguasai atau kita terjebak dalam konsep kekuasaan. Jadi kalau kita mau memimpin, mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, mau diakui ataupun tidak diakui, itu sesungguhnya tidak ada masalah. Toh, kalaupun kita tidak dikenal orang, orang-orang juga akan tahu kok gitu. Orang-orang yang akan kita pimpin pun ketika dia mengalami satu permasalahan, tentu kalau pemimpinnya baik, dia akan kembali pada pemimpin untuk mencari ilmu, untuk mencari tahu gitu apa yang harus dikerjakan. Maka menurut Ki Hajar Dewantara, pemimpin bisa berada di mana saja. Justru itu yang bagus gitu. Kalau pemimpin hanya bisa di depan saja, bagaimana nanti ketika dia berada di tengah-tengah? Karena tidak selamanya orang itu akan diberikan apa ya satu kepercayaan untuk mengawal atau untuk memanage satu organisasi. Bagaimana kalau suatu saat dia diganti dipimpin oleh orang lain? Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami bersama kawan-kawan supaya nanti misal nih oh dia jadi pemimpin, dia jadi ketua, misal ketua HMPS. Kalau kita tidak menyadari bahwa menjadi ketua HMPS itu adalah menjadi pemimpin, nanti ketika lengser misalnya, lengser dari HMPS, kemudian dia hanya menjadi anggota biasa misalnya, maka dia akan merasa bahwa aduh saya nggak berguna lagi nih gitu. Aduh saya sudah tidak bisa diakui lagi, atau aduh orang sudah tidak kenal saya lagi. Kalau pikirannya seperti itu, maka berarti selama ini dia tidak sedang memimpin, selama ini dia sedang menguasai gitu. Nah, kalau Anda menjadi pemimpin, mau dikasih label pemimpin ataupun tidak dikasih label pemimpin pun, Anda tetap menjadi seorang pemimpin. Itu Ki Hajar Dewantara. Kemudian, nah ini Ki Ageng Suryo Mentaram, Jawa juga begitu. Ini bisa kita lihat beliau salah satu putra raja yang kemudian memilih untuk turun langsung ke masyarakat, memilih meninggalkan segala bentuk-bentuk kemewahan yang dia miliki di kerajaan untuk turun langsung, untuk ikut merasakan apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat, untuk melihat bagaimana sih sebenarnya kehidupan yang nyata itu, karena kalau hidup di kerajaan itu semua tersedia, apa yang dimau terpenuhi, semua tercukupi, tidak ada yang namanya sulit mencari. Nah, ketika dia terjun di masyarakat, ternyata masyarakat itu mengalami banyak hal, mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Sehingga dia mencari, dia melakukan satu refleksi, sehingga dia menemukan satu konsep bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut mawas diri. Kita harus bisa melihat ke dalam diri kita sendiri. Dalam hal ini ada istilah, kalau di Jawa ada merui pribadinipun piyambak, melihat kepada pribadi sendiri. Kalau saya tidak mau diperlakukan seperti itu, maka saya tidak boleh melakukan itu. Kalau saya tidak suka dipaksa, maka saya tidak boleh memaksa. Kalau saya tidak suka diperintah, maka saya tidak boleh memerintah. Kalau saya tidak suka dipukul, ya saya tidak boleh memukul. Saya tidak suka dihukum, saya tidak boleh menghukum. Jadi ada semacam dialektika atau perbincangan antara diri dengan si diri di dalam tubuh ini, bahwa saya ini kalau jadi pemimpin harus bagaimana. Ketika pemimpin itu harus bersikap adil, adil itu yang seperti apa? Harus bersifat bijak, bijak itu yang bagaimana? Pengalaman Anda mungkin ketika sekolah dulu di mata pelajaran PPKN atau PKN gitu ya, kewarganegaraan, apakah adil itu harus sama rata? Kan tidak. Adil itu tidak harus sama rata, adil itu sesuai yang dibutuhkan. Kalau kamu punya adik TK, kemudian kamu punya kakak SMA dan kamu SMP, apakah adil ketika uang jajannya dikasih sama? Kan gitu. Dulu ketika kita sekolah sering kita diberi pertanyaan seperti itu tentang keadilan. Apakah harus sama? Sementara kita tahu kebutuhannya beda. Kebutuhan kakak, kebutuhan saya, kebutuhan adik saya beda. Maka adil bukan sama, tidak sama rata, tapi adil adalah sesuai dengan yang dibutuhkan. Maka ketika ingin jadi seorang pemimpin yang adil, ya kita harus tahu yang dibutuhkan. Oh, kalau jadi misal gitu ya, oh dia seksi kesenian nih, apa yang dibutuhkan oleh seksi kesenian? Oh dia seksi konsumsi nih, apa yang dibutuhkan oleh seksi konsumsi? Oh dia sekretaris nih, apa yang dibutuhkan oleh seorang sekretaris? Apakah semua sama? Tentu tidak. Maka kita perlu yang namanya cek ke diri sendiri, apa yang saya butuhkan itu yang harus saya terima, maka apa yang dibutuhkan oleh orang yang saya pimpin itu yang harusnya mereka terima. Itu konsep dari Ki Ageng Suryo Mentaram yang kemudian itu hasil refleksi dia
pencarian jati diri dia selama bertahun-tahun sampai keluar dari kerajaan. Nah, jadi pemimpin perlu kita harus mawas diri. Lalu kepemimpinan itu proses. Proses itu sama seperti belajar, sehingga itu bisa dipelajari. Kalau ada yang mengatakan bahwa ya memang karakter orang itu kan begitu. Loh, kalau kita siap menjadi seorang pemimpin, maka kita harus siap menyesuaikan diri gitu. Seperti tadi, kita harus siap mawas diri. Kita harus siap untuk melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan orang lain, dan kita bahkan perlu juga berpikir dengan cara pikir orang lain. Supaya apa? Supaya peristiwa yang terjadi ketika kita memimpin itu memang sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang orang-orang mungkin bisa bersepakat, orang-orang bisa menyetujui, bukan karena terpaksa, tapi karena hasil dialektika atau hasil bagaimana kita melakukan negosiasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling. Nah, itu proses. Tuh kawan-kawan. Nah, ada unsurnya. Kepemimpinan itu ada pemimpin, ada strategi, dan yang dipimpin. Pemimpin jelas lah, yang ditunjuk itu siapa, maka dia jadi pemimpin. Yang dipimpin ya orang-orang yang berada di dalam lingkungan si pemimpin itu. Lalu strategi, nah ini yang perlu kita gali bersama. Tadi ada beberapa yang sudah saya tawarkan, ada Ki Hajar Dewantoro, ada Ki Ageng Surya Mentaram, ada konsep kepemimpinan Islam. Itu strategi-strategi yang bisa dikembangkan, yang bisa dibangun oleh seorang pemimpin. Yang saya tawarkan ini hanya beberapa, kawan-kawan bisa mencari, bahkan mencari, mempelajari. Saya sudah jadi pemimpin, Bu. Saya udah jadi pemimpin JAB, saya udah jadi pemimpin Kreskit, saya udah jadi pemimpin HMPS misalnya. Saya harus belajar apa, Bu? Ya, lihat gitu, lihat bagaimana situasi dalam organisasimu. Karena tidak bisa kita menerapkan satu konsep pemimpin untuk di satu pemimpinan dan di satu kepemimpinan yang lain. Pasti karakternya beda, karena orang yang dipimpin juga pasti berbeda. Maka strateginya perlu dikembangkan terus, perlu dicari. Nah, ini secara umum saja. Nah, ada strategi kepemimpinan. Ini tidak paten, artinya tidak mutlak. Kawan-kawan bisa menambahkan banyak, mau ditambahkan beberapa hal lebih, silahkan. Ini hanya yang saya rangkum, yang saya anggap ini penting gitu ya. Ketika paling tidak menjadi pemimpin itu harus punya strategi-strategi seperti ini. Pertama, ruang kepemimpinan. Mungkin Anda pernah istilah job desk gitu ya. Anda tahu tentang itu. Tugas saya apa sih sebenarnya? Ruang kerja saya ada di mana? Jangan sampai saya masuk ke dalam ruang kerja orang lain gitu ya. Misal, kita mungkin yang mengenal kalau di HMPS, saya kurang tahu apakah ada perubahan atau enggak, tapi misal gitu ya, di HMPS itu ada seksi organisasi, ada seksi keagamaan misalnya, ada divisi-divisinya, maaf. Saya berada di divisi keagamaan, kerohaniahan. Ya selesaikan dulu gitu. Jangan kemudian saya ngambil alih ke divisi organisasi yang lain atau divisi organisasi. Saya harus menyelesaikan job desk saya dulu. Perkara nanti saya membantu itu nanti kalau job desk saya sudah selesai. Jadi ada ruang kerjanya, jangan semua-semua dimasukin gitu. Jangan semua-semua kita ambil gitu. Sehingga yang terjadi justru kita tidak fokus, bisa jadi prosesnya juga tidak baik. Bisa jadi bikin iri anggota yang lain, loh ini gimana sih kerjaanmu kan itu, kenapa harus ngurusin pekerjaan saya? Kenapa? Bu, kalau pemimpin boleh cross-check, boleh meng-cross-check, tapi ada yang namanya part-part ruang-ruang kerja yang harus kita pahami. Misalnya di JAB ada beberapa divisi, ada divisi musik, misal ada divisi sastra, tari, ya sudah selesaikan dulu di masing-masing divisi ini gitu. Nanti kalau sudah selesai, boleh kita menengok ke divisi yang lain, mungkin mereka butuh bantuan, boleh kita bantu. Tapi selesaikan dulu apa yang menjadi tanggung jawab awal kita. Jadi kita tahu yang namanya ruang saya ada di mana. Loh Bu, ini ruang kepemimpinan kok begitu? Berarti seakan-akan setiap divisi itu adalah pemimpin. Maka tadi di awal saya katakan, ya, pemimpin itu dari ranah paling kecil sampai ranah paling besar. Pemimpin JAB, ketua JAB, pemimpin JAB secara keseluruhan. Tapi di masing-masing divisi kan ada pemimpinnya. Nanti masing-masing divisi punya kegiatan, kemudian ada di dalam kegiatan itu ada susunan panitia, ada pemimpinnya juga. Di masing-masing susunan kepanitiaan ada seksinya, ada seksi konsumsi, ada seksi misalnya bagian
humas misalnya. Setiap humas dia punya pemimpin masing-masing. Jadi pemimpin itu tidak berpusat di satu tempat, kawan-kawan, tapi dia sangat menyebar. Bahkan masing-masing individu itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Saya itu memimpin diri saya. Selesaikan dulu urusan saya, baru saya nanti boleh kepo sama urusan orang lain. Gitu. Yang sering terjadi kan kita ngurusin urusan orang lain dulu, kita kepo, pengen tahu, urusan sendiri belum kelar akhirnya. Nah, itu konsep pemimpin yang saya tawarkan di sini adalah konsep kepemimpinan yang tidak hanya berpusat di satu tempat, tapi menyebar. Jadi memimpin itu bisa di mana-mana. Hal paling kecil itu juga sebagai pemimpin. 2, visi misi yang jelas. Visi, goalnya harus jelas. Mau ngapain sih gitu. Kalau saya sebagai pemimpin diri saya sendiri, saya mau ngapain? Sebagai mahasiswa saya mau ngapain? Kalau saya sebagai ketua HMPS saya mau ngapain? Saya sebagai ketua UKM misalnya musik saya mau ngapain? UKM basket atau bola voli misalnya, saya mau ngapain goal saya? Sudah ada dulu gitu, jelas visi misinya. Maka dengan visi yang jelas, misinya juga pasti jelas. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa mewujudkan visi-visi yang saya punya. Kalau visinya nggak jelas, mohon maaf, kadangkala ini sering kok terjadi. Artinya bahkan mungkin saya dulu juga sempat mengalami hal itu gitu. Ketika mau menjadi seorang anggota sebuah organisasi, saya nih pengen jadi anggota UKM tari nih misalnya gitu. Visi misi saya tuh nggak jelas ketika saya masuk untuk di UKM tari itu gitu. Jadi yang terjadi adalah kalau saya nggak pentas saya jenuh. Kalau saya nggak pentas maka saya udahlah saya nggak mau ikutan, orang saya nggak diajak pentas misalnya. Tidak bisa bertahan di situ. Tidak bisa bertahan karena visinya nggak jelas gitu. Kecuali saya memang pengen belajar tari, pentas nggak pentas saya pengen nari. Pentas nggak pentas saya akan belajar di situ. Nah visinya jelas, maka misi yang dilakukan juga pasti jelas. Pemimpin butuh seperti ini. Lalu ada komitmen, pasti. Kalau visi misi kita jelas, kita pasti punya komitmen. Karena kita tidak bergantung pada orang lain, kita tidak bergantung kepada sesuatu situasi di sekeliling kita, tapi justru kita yang akan memberikan efek kepada sesuatu yang ada di sekeliling kita kalau kita komitmen. Komit, jelas kok. Saya pengen belajar tentang misalnya ikut Madapala, saya pengen gitu menjadi bagian untuk menyelamatkan alam misalnya, sekecil apapun, buang sampah ke tempatnya. Maka saya punya komitmen di situ. Saya akan tetap berada di situ. Entah saya dianggap sebagai anggota, entah saya tidak dianggap sebagai anggota. Ada komitmen. Nah, kemudian komitmen yang sudah kita pegang perlu ada konsistensi, konsisten, berkesinambungan, continue. Menjadi pemimpin itu jadi diberi label pemimpin ataupun tidak diberi label pemimpin, Anda tetap seorang pemimpin. Lengser dari ketua HMPS Bu, ya Anda tetap jadi pemimpin gitu. Lengser dari ketua HMPS jadi anggota biasa loh Bu, Anda tetap harus jadi pemimpin, Anda tetap memimpin diri Anda sendiri, minimal gitu. Jadi ruang-ruang kepemimpinan ini sangat banyak kawan-kawan. Maka tetap konsisten, jiwa kepemimpinan itu tidak hanya dimiliki oleh penguasa, bahkan semua orang punya kepemimpinan ini. Kalau kita konsisten, continue, berkelanjutan terus, biasanya kita juga akan loyal, maka butuh loyalitas. Loyalitas kadangkala kita ada yang harus sampai kehilangan uang, kehilangan tenaga, energi misalnya. Ya kalau Anda tidak punya uang, ya Anda kehilangan tenaga kan minimal jadi mahasiswa, loyal tentang waktu. Bu, ini tuh saya harus rapat. Nah, mana yang paling penting? Rapat apa kuliah? Nah, loyalitas itu perlu. Tapi loyalitas itu harus cerdas gitu. Jadi misalnya, Bu, saya ini ada rapat ya, Bu, ada rapat HMPS gitu, tapi di jadwal kuliah. Ya sebagai seorang pemimpin yang cerdas, Anda loyalnya itu juga harus cerdas dong gitu. Jangan bikin yang namanya rapat di tengah-tengah aktif perkuliahan. Kan rapat bisa dilakukan di jam-jam tidak aktif perkuliahan. Bu, saya ini harus harus segera berkoordinasi. Saya janjian sama partner saya atau saya janjian dengan rekan kerja saya. Ya cari jadwal yang paling tepat supaya kalau kuliah itu jangan sampai ganggu organisasi ya jangan sampai ganggu kuliah gitu. Jangan ada istilah yang namanya
kita harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Betul, memang ada istilah begitu. Saya harus mengorbankan A untuk mendapatkan B. Tapi kalau kemudian kita bisa mendapatkan kedua-duanya, kenapa enggak? Selama kita punya strategi yang tepat, selama kita cerdas mengatur waktu, selama kita cerdas mengatur negosiasi dengan partner kita, gitu. Nah, itu saya pikir tidak ada masalah. Loyal. Kaitannya kemudian ke arah komunikasi. Kita loyal loh tentang waktu, kita loyal loh tentang uang, tapi ya jangan bodoh dengan loyalitas gitu. Berdalih dengan istilah loyal, semua kebobolan. Maka perlu yang namanya komunikasi. Komunikasi ini dalam rangka apa? Menyeimbangkan hal-hal yang sedang kita pimpin. Saya harus seimbang. Saya ini pemimpin, tapi label lain jadi pemimpin kan juga sebagai mahasiswa. Saya ini sedang memimpin banyak hal. Jadi satu tubuh ini sedang memimpin banyak hal. Tadi saya katakan, saya pemimpin HMPS, tapi saya sekaligus pemimpin diri saya sebagai mahasiswa. Saya sekaligus menjadi pemimpin sebagai anak ketika saya di rumah. Berarti saya punya 3 label sebagai pemimpin di dalam tubuh saya. Maka saya harus pandai-pandai berkomunikasi. Kapan saya harus berada di posisi sebagai anak, kapan saya berposisi sebagai mahasiswa, kapan saya berposisi sebagai ketua HMPS. Ini perlu dikomunikasikan. Itu baru dengan diri sendiri. Belum berkomunikasi dengan tim yang otaknya beda, cara pikirnya beda, karakter sikapnya juga berbeda. Maka perlu sifat komunikasi ini yang baik supaya nanti semua bisa seimbang. Nah, komunikasi yang baik menciptakan sesuatu yang seimbang, di situ maka akan ada sistem yang namanya pikiran positif. Semua dipikirkan positif. Berpikir positif artinya jangan sampai mengorbankan sesuatu. Idealnya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain, oke, bolehlah. Dalam kehidupan realitanya memang begitu. Tapi dalam strategi, kita harus punya strategi yang terbaik. Artinya, ya selamatkan semuanya kalau bisa dengan strategi yang tepat. Dengan pikiran-pikiran yang positif bahwa saya bisa berhasil jadi mahasiswa dengan IPK tetap baik, saya tetap bisa menjadi ketua HMPS yang baik, ketua JAB yang baik, ketua Preskit yang baik, saya juga tetap jadi seorang anak yang baik. Kalau tiga-tiganya bisa kita jadikan sebagai capaian, kenapa harus hanya mencapai 1 atau 2 hal gitu. Berpikir positif gitu. Bisa, kita bisa menyeimbangkan. Kemudian yang ke-8 adalah berpikir terbuka, siap memberi dan menerima. Ya saya pemimpin, seperti tadi di awal saya katakan bahwa bisa nggak pemimpin itu melakukan kesalahan? Tentu manusia biasa gitu, bisa saja melakukan kesalahan. Maka kita harus berpikir terbuka. Ketika diingatkan ya, toh terima kasih saya diingatkan. Kalau kita salah ya akui bahwa sebagai pemimpin wajar melakukan kesalahan. Tidak masalah gitu. Sehingga ketika kita berketemu orang-orang di sekeliling kita, kita tidak dianggap sebagai orang yang suka lempar masalah. Sering kok terjadi karena saya juga pernah berorganisasi gitu ya. Sekarang pun saya juga sedang berorganisasi. Kita saling melempar kesalahan. Misalnya, kita rapat jam berapa? Jam 7. Sudah dihubungi semua belum pesertanya? Oh, sudah semuanya. Tapi ada satu peserta yang kemudian terlewatkan. Terus berpikir bahwa, loh kan kamu sudah saya hubungi, tapi saya tidak menerima informasi, tidak menerima chat misalnya, tidak menerima undangan gitu. Lalu kita menyalahkan bahwa, ya soalnya kamu susah dihubungi. Gak bisa. Kita harus berpikir terbuka, itu berarti harus punya banyak antisipasi. Gak boleh menyerah pada satu kondisi. Kalau dihubungi lewat chat nggak bisa, coba ditelepon. Kalau ditelepon nggak bisa, Anda punya sosmednya. Di Facebook nggak aktif, Anda punya Instagramnya. Instagram yang nggak aktif, Anda mungkin tahu kos-kosannya. Datangin dong. Kalau kos-kosannya sudah pindah, tanya temennya. Masa iya? Kecuali kalau memang seluruh daya upaya sudah tidak bisa dilakukan, ya oke. Anda bisa kita harus cari strategi yang lain. Apa yang harus dilakukan? Kalau dia berada di dalam satu divisi yang sangat penting, berarti mungkin harus ada satu perombakan, satu sikap yang antisipatif, supaya semua bisa berjalan. Itu poin-poin strategi kepemimpinan yang saya pikir penting untuk kita pegang. Baru 8. Masih banyak sekali yang kecil-kecil lain yang kemudian harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Baik pemimpin sebagai seorang individu Anda, atau pemimpin dari satu kelompok tertentu, atau pemimpin dalam satu organisasi besar juga. Nah, pemimpin itu tersebar kawan-kawan, sehingga setiap diri adalah pemimpin, maka setiap diri harus punya strategi. Anda harus tahu Anda punya tujuan apa, dan Anda juga harus tahu apa yang harus Anda lakukan. Itu beberapa konsep ini bisa diterapkan di semua lini, dari lokal, semi lokal, sampai ke nasional, bahkan ke global. Konsep ini perlu dipahami bersama-sama.
bukan hanya kawan-kawan, sebenarnya juga hari ini saya sedang belajar juga untuk diri saya sendiri. Sebagai seorang dosen, saya juga sebagai seorang pemimpin gitu. Bagaimana ketika mahasiswa saya disuruh ngumpulin tugas kok nggak pada ngumpulin? Nah, saya harus punya strategi. Apa langsung dihukum, langsung dimarahi, atau kita coba tanya dulu, ada masalah apa? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, maka mawas diri itu penting. Kalau saya tidak suka dihukum, saya nggak boleh menghukum. Kalau saya tidak suka dihakimi orang, ya jangan menghakimi. Kalau nggak suka diomongin orang, ya jangan ngomongin orang. Ini strategi kepemimpinan. Terakhir, saya suka dengan istilah ini, if you don't take a risk, you risk even more. Jadi sebagai pemimpin itu penuh resiko, tapi kalau kita tidak mau mengambil resiko itu, maka akan ada resiko-resiko lain yang lebih banyak. Jadi dengan mengambil satu resiko itu sebenarnya kita sedang mengurangi satu resiko yang banyak yang akan kita hadapi. Maka ambil satu pelan, ambil satu pelan, ambil satu pelan, maka kita akan siap menjadi seorang pemimpin, kita akan berhasil jadi seorang pemimpin ketika satu demi satu kita selesaikan resiko-resiko itu. Mungkin begitu dulu kawan-kawan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitri atas materi yang telah Ibu berikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, memasuki sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Halo, Mbak Moderator. Ini ada pertanyaan lewat chat ya, mungkin bisa kita baca. Dari Sri Prasetyo. Ya, Maaf izin bertanya, saya Sri Kukuh dari Purworejo. Apakah seseorang pemimpin harus mengikuti kemauan dari yang dipimpin? oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Sri Prastio ini tentang apakah seorang pemimpin harus mengikuti kemauan dari yang dipimpin gitu ya. Mengikuti atau tidak mengikuti itu sebenarnya bukan harus atau iya, tetapi itu sebuah negosiasi dari apa yang kita lihat kawan-kawan. Kalau memang si pemimpin itu mengarah kepada hal yang baik, ini klise ya, pernyataannya sebenarnya klise. Kalau itu diarahkan ke dalam hal yang baik, ya ikuti. Tapi kalau memang itu sesuatu yang tidak baik, maka ya kita boleh memberikan, tidak langsung menghakimi bahwa apa yang Anda sampaikan itu salah, Pak. Tapi mari kita diskusikan bersama, mari kita lihat mana potensi positifnya seperti apa, kemudian potensi negatifnya seperti apa. Lihat mana yang dominan gitu. Maka kalau kita punya gaya komunikasi yang baik, kita ingat bahwa kita semua adalah pemimpin. Maka kita punya cara komunikasi yang baik. Kalau kita sadar, maka kita komunikasikan. Ini keputusan Bapak atau keputusanmu, kalau itu kawanmu di HMPS misalnya atau di JAB, keputusanmu ini sudah ditimbang-timbang belum positif negatifnya, baik buruknya. Kalau belum, ayo kita duduk bareng, kita lihat yang positif baiknya gimana, kurangnya bagaimana. Ini yang akan kemudian kita jadikan sebagai dasar mau mengikuti atau tidak mengikuti. Jadi bukan harus mengikuti atau tidak harus mengikuti. Boleh nggak Bu kita itu dalam sebuah organisasi menjadi oposan, menjadi orang yang berlawanan? Boleh, justru itu yang akan menghidupkan. Kalau dalam satu organisasi semuanya ngikut aja, organisasi nggak akan berkembang. Tapi harus ada orang yang berposisi sebagai lawan, tapi bukan lawan bermusuhan ya dalam hal ini. Dalam hal ini lawan di sini adalah sebagai orang yang nantinya akan membuat suasana itu menjadi open-minded atau pikiran terbuka. Kalau dia hanya tahu satu hal, maka si lawan ini harus tahu 2, 3, 4, 5 hal. Sehingga dia bisa menawarkan, ini loh mas, ini loh mbak, kalau Anda mengambil keputusan begini, Anda kan hanya menawarkan satu hal positif ini aja. Nah, saya bisa menawarkan yang positif 2 ini, tapi juga ada 5 negatifnya. Perlukah kita masih mengambil keputusan yang Anda buat, atau kita perlu rembukan lagi? Nah, saya pikir perlu adanya yang namanya komunikasi seperti itu. Memperlihatkan bagaimana komunikasi itu akhirnya membuat orang menjadi berpikiran terbuka. Itu kalau menurut saya Mbak apa Mas ya, Prasetyo cowok ya. Begitu Mas. Jadi bukan harus ya, bukan harus mengikuti atau kemauan ya, harus diikuti kalau baik, kalau tidak ya kita diskusikan gitu. Prinsipnya tidak menghakimi. Kamu salah bukan gitu. Tapi ayo kita duduk bersama, ayo kita lihat mana potensi positifnya, mana potensi negatifnya, mana yang lebih dominan dan mana yang harus kita lakukan.
Saya pikir seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi ya? Ingin bertanya, apakah seorang pemimpin itu harus selalu mengatur segala hal? Nah, apakah seorang pemimpin itu harus selalu mengatur segala hal? Pemimpin itu kan manajer ya tadi. Manajer itu kan mengatur, mengelola. Tentu harus semua hal harus diatur. Tetapi tadi juga ada poin tuh yang harus diingat bahwa dalam berstrategi kita harus tahu ruang kita. Kalau yang kamu pimpin adalah dirimu sendiri, maka aturlah segala hal yang berkaitan dengan dirimu sendiri. Silahkan. Karena kamu yang mengatur dirimu sendiri. Bahkan ketika mengatur diri sendiri pun ya kawan-kawan, kita juga boleh kok apa ya namanya? Bukan menyerah tetapi melihat situasi. Misal, saya mengatur diri saya bahwa seminggu sekali saya harus goes gitu ya. Saya harus naik sepeda gitu. Tapi ketika jadwalmu naik sepeda kamu sakit, apa kamu akan tetap naik sepeda? Tentu tidak kan? Kamu akan dialog dengan dirimu. Oh ya, hari ini saya sedang sakit, maka hari ini saya tidak jadi goes, nggak jadi bersepedaan. Saya tunda, saya ganti hari yang lain misalnya. Itu kan ngatur di diri sendiri. Nah, kalau di dalam satu organisasi misalnya, kamu mengatur boleh, tapi mengatur segala hal yang jadi job desk-mu. Jadi apa yang harus kamu kerjakan, seperti tadi saya bilang. Kalau saya ini berada di divisi kerohaniahan, ya selesaikan dulu, atur dulu segala sesuatu tentang kerohaniahan. Tetapi nanti kalau sudah selesai boleh nanya ke divisi organisasi. Divisi organisasi lagi mau ada acara apa? Jangan-jangan ada nih yang nyambung sama kerohaniahan. Boleh nggak kalau mungkin kita bisa kerjasama, kita bisa bersinergi barangkali. Kalau bisa kenapa tidak gitu. Kadangkala kita merasa di dalam sebuah organisasi itu ada gap. Gap itu apa ya? Jadi dia berteman sama ini, nggak berteman sama ini, saya nggak cocok sama dia. Nggak cocok itu lumrah, tapi nggak cocok itu jangan berhenti dengan kata saya nggak cocok ya sama dia, nggak sepemikiran, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Tapi saya nggak cocok sama dia, tapi saya harus cari strategi nih gimana caranya supaya ketidakcocokan kami ini menjadi satu jalan untuk satu sinergi baru gitu. Saya nggak cocok sama divisi organisasi, tapi divisi organisasi melakukan sesuatu yang mungkin bisa dijadikan sinergi dengan divisi kerohaniahan atau divisi akademik misalnya. Nyambung nggak? Kalau ada yang nyambung ya silakan gitu dijadikan sebagai upaya untuk bisa bersinergi. Kalau tadi Bu Is mengatakan, oh kita punya 3 pilar. 3 pilar itu kan pemimpinnya beda-beda nih kawan-kawan. JAB sendiri, Kreskit sendiri, HMPS sendiri. JAB nggak cocok sama HMPS, HMPS nggak cocok sama Kreskit, Kreskit nggak cocok sama JAB. Wajar, karena memang visi misi masing-masing organisasi beda. Tapi kalau hanya berdiri pada ketidakcocokan, nggak pas nih saya nggak mau, ya kelar sudah gitu organisasi itu. Anda tidak jadi pemimpin yang komunikatif, Anda tidak menjadi pemimpin yang bijak pastinya, Anda tidak jadi pemimpin yang open-minded atau berpikiran terbuka. Ajaklah ketemu, duduk bersama, JAB itu apa sih ruang lingkupnya gitu. Kreskit itu apa ruang lingkupnya? HMPS apa ruang lingkupnya? Ada nggak ruang lingkup yang kita bisa sinergikan bersama? Kalau ada, apa nih yang akan kita kerjakan? Positifnya apa? Negatifnya apa? Siapa yang siap untuk terjun di situ? Teman-teman yang siap, taruh di sana. Bikin satu kepemimpinan baru kan berarti. Jadi kalau sadar tidak sadar nih kawan-kawan, ketika 3 pilar itu ada 4 pemimpin di sana. Pemimpin JAB-nya, pemimpin secara besar ya, pemimpin JAB, pemimpin Kreskit, pemimpin HMPS, dan satu, mungkin TPM, Bu Iis sebagai pemimpin. Nah, kalau ini terjadi sesuatu hal yang bisa disinergikan, kenapa tidak? Gitu. Jadi saya pikir kita itu punya hak untuk memimpin secara utuh, tapi ingat bahwa ada job desk dalam sebuah kepemimpinan. Kalau memang itu ruang kerjamu, atur serigit mungkin. Tapi kalau itu ruang kerja orang lain ya jangan dicuri gitu. Nanti kasihan orang lainnya nggak punya kerjaan. Baik, terima kasih Bu Fitri. Ada lagi pertanyaan dari saudara Arif. Bagaimana cara menghadapi pemimpin yang keras kepala yang tidak mau mempertimbangkan pendapat orang lain? Terima kasih Bu. Baik. Jadi bagaimana dengan pemimpin yang keras kepala? Orang itu biasanya ya kawan-kawan, sikap itu adalah latar belakangnya. Artinya tidak serta-merta orang itu keras kepala gitu aja. Pasti ada latar belakangnya. Entah itu latar belakang psikologi, entah itu latar belakang kultur atau sosial budaya, pasti punya. Bahkan latar belakang keluarganya pun itu kan kita beda-beda.
Jadi kalau misalnya ada pemimpin yang keras kepala, sekeras apapun dia, kalau kita punya cara komunikasi yang baik, ini kaitannya dengan kuliah ya. Anda kan mungkin udah dapat belum ya? Ekspresi lisan misalnya, atau kaitannya dengan berbicara. Kita butuh cara berbicara yang baik supaya orang itu mendengar. Pertanyaannya, kenapa dia keras kepala? Kenapa dia tidak mendengar? Jangan-jangan karena saya sebagai orang yang berbicara itu memang nggak benar gitu. Cara saya menegur itu jangan-jangan tidak pas. Maka tadi itu agak nyambung dengan yang konsep Ki Ageng Surya Mentaram tentang mawas diri. Jadi jangan disalahkan dulu orang yang keras kepalanya, tapi oh jangan-jangan cara ngomong saya nggak sesuai karena dia begini. Oh, coba deh saya ganti dengan strategi yang lain gitu. Mungkin dia nggak suka di chat, kalau diajak ngobrol nggak bisa. Nah, diskusi, komunikasi, gaya komunikasi kita itu penting. Memahami orang dengan cara berkomunikasi yang baik itu menjadi kunci utama. Yang terjadi dalam sebuah organisasi yang paling parah itu kan biasanya karena nggak mau komunikasi kan. Jangankan organisasi, mahasiswa sama dosen aja. Sering loh dosen marah ke mahasiswa hanya karena komunikasi yang tidak baik. Sering. Jangankan kita, kalian teman sekelompok ngerjain bareng-bareng aja jadi masalah hanya karena komunikasi kan. Terus nanti yang terjadi adalah menyalahkan. Kamu sih nggak mau begini, kamu sih gitu. Atau dosennya, kamu sih mas ngumpulinya nggak tepat waktu. Padahal mungkin sinyalnya nggak bisa, laptopnya rusak, mungkin keluarganya lagi ada masalah dan lain sebagainya. Tapi begitu ditanya ada komunikasi yang baik, kita tahu, oh ternyata kenapa dia keras kepala itu karena ini. Maka kita perlu mengajak dia berpikir lagi, diajak ngobrol lagi supaya keras kepalanya tuh jadi lebih luntur gitu ya, jadi tidak keras kepala lagi. Bu, teorinya kan gampang, prakteknya susah. Maka perlu dipraktekkan berkali-kali. Karena tadi kita bilang pemimpin itu proses itu belajar. Belajar itu tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, beribu-ribu kali. Kamu menaklukkan seorang pemimpin yang keras kepala satu nggak sanggup, belajar lagi menaklukkan pemimpin yang lain yang keras kepala yang lainnya. Nggak sanggup lagi, nggak berhasil yang lain. Sampai kamu akhirnya menemukan koleksi ilmu gitu ya, koleksi ilmu tentang pemimpin. Oh ini keras kepala nih, caranya harus begini. Oh yang ini keras kepala juga, caranya berbeda. Mungkin begitu, Mas. Jadi jangan disalahkan dulu pemimpin yang keras kepala, tapi refleksi dulu. Jangan-jangan cara saya ngomong tidak sesuai, cara saya bersikap tidak menyenangkan, sehingga dia tidak mau mendengarkan. Baik Ibu, terima kasih. Ada pertanyaan lagi Bu dari Saudari Nini Paraswati, asal Kalimantan Barat. Bagaimana cara pemimpin mengatasi dirinya sendiri yang tidak percaya akan mampu untuk memimpin? Karena terkadang mental tidak siap akan jabatan yang telah diberikan. Terima kasih. Baik, ini Mbak Nini ya. Tidak percaya diri ya, kasusnya tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri itu kan karena dia punya ekspektasi yang tinggi. Dia punya ekspektasi itu capaian-capaian yang terlalu tinggi biasanya. Jadi justru orang itu ketakutan dengan capaiannya sendiri. Jadi membuat satu impian, bukan mimpi ya, membuat satu impian, membuat satu cita-cita itu harus realistis, harus terukur, harus logis, masuk akal. Orang yang tidak percaya diri karena kadangkala apa yang mau dia lakukan itu nggak masuk akal, atau yang dia lakukan itu di luar potensi atau kemampuan dia. Nah, kita kan orang yang paling tahu tentang diri kita sendiri. Seberapa besar, seberapa tinggi, seberapa banyak yang kita pahami kemampuan saya. Ketika kamu menyesuaikan dengan kemampuanmu, ya kamu akan bisa percaya diri. Dan yang perlu disadari adalah pemimpin itu bukan orang suci gitu ya. Pemimpin itu bukan orang yang sama sekali nggak bisa melakukan kesalahan. Bukan. Justru dengan melakukan kesalahan, dia akan belajar. Maka, Bu, salah nggak sih kalau ada seorang pemimpin keras kepala? Tidak salah ketika dia masih belajar. Tapi ketika sudah belajar dan tahu dan masih keras kepala, maka dia jadi salah. Kalau pertama nggak salah dong, orang melakukan kesalahan pertama kali itu kan nggak salah. Mungkin karena nggak tahu. Tapi begitu dikasih tahu ada kesalahan dan dia masih mengulangi, atau istilahnya apa, terperosok di jurang yang sama lagi, ya jadi salah. Orang dia udah tahu kok, udah ngerti, kenapa harus kecemplung lagi kan gitu. Nah, ketika seorang pemimpin dikasih jabatan, sampaikan potensi Anda. Potensi saya di sini loh, saya mampunya ada di sini. Tapi jangan bohong, artinya jujur gitu. Kadang-kala tuh, saya nggak mau nih dikasih jabatan, saya nggak mampu, padahal sebenarnya mampu.
Kalau mampu ambil. Tapi kalau memang nggak mampu bilang, saya mau mengambil jabatan sebagai ketua HMPS, kawan-kawan, sebagai pemimpin ketua HMPS saya mau. Tapi saya punya kelemahan di sini. Syukur akan jadi lebih bagus kalau kamu punya kemampuan menilai diri sendiri. Saya punya kelemahan di sini. Kelemahanmu apa? Saya tuh kalau ngomong di depan umum itu gagu, gagap, tidak bagus. Boleh nggak kalau saya harus didampingi oleh orang yang pintar ngomong? Kan ada, ini contoh ya, contoh konkret. Soekarno dan Muhammad Hatta, itu pemimpin kita. Soekarno itu pintar ngomong, tapi yang pintar berpikir itu Muhammad Hatta. Mereka berdua sama-sama pemimpin kalau menurut saya. Meskipun pemimpin utamanya Soekarno. Dia tidak terlalu pandai berpikir menurut saya, tidak berpandai menganalisis menurut saya. Tetapi si Muhammad Hatta sebagai pendamping, dia tuh pintar menganalisis. Jadi mereka jadi satu partner yang bagus ketika disatukan. Maka kalau kamu sadar tidak pandai bicara, kamu harus cari partner yang bisa berbicara. Tapi jangan ada apa ya? Jangan ada negative thinking. Duh, nanti kalau yang ngomong dia keambil nih jabatanku. Kalau pikirannya udah kayak gitu, udah bukan pikiran pemimpin tuh, pikiran penguasa. Lah Bu, saya kan jadi ketua HM. Terus saya minta ada apa seolah-olah juru bicara gitu ya. Nah nanti yang dinilai orang yang pinter dia dong, bukan saya. Nah emang kalau yang dinilai pinter dia emang kenapa? Ya nggak masalah kan gitu. Tapi orang tahu bahwa yang punya ide itu kamu. Itu tidak akan tertukar gitu, tidak akan tertukar. Sehingga kalau Anda ingin percaya diri ya cek potensi Anda, jujur saya punya potensi ini, sampaikan. Kalau memang Anda katakanlah mungkin jahatnya itu dipaksa jadi pemimpin, Anda sudah bilang kelemahan saya di sini, maka saya perlu pendamping orang yang begini. Jadi pendamping itu tidak cuman saya sahabatan tidur sekos jadi pendamping saya, jangan gitu gitu. Mentang-mentang orangnya sekos terus dijadikan partner. Iya kalau nyampe pikirannya gitu ya. Cuman gara-gara setiap hari gosipnya nyambung belum tentu juga gitu. Jadi memang kita butuh partner yang siap. Kalau saya ini pandai berpikir tapi tidak pandai bicara, saya butuh partner yang pandai bicara. Kalau saya pandai bicara, saya kurang berpikir, kurang analitik, maka saya butuh partner yang pandai analitik. Mungkin gitu, Mbak Nini. Baik, Terima kasih, Bu. terima kasih. Ada lagi Bu dari Astriani Evi Rahayu dari Banjarnegara. Jika kita sedang memimpin sebuah forum diskusi untuk mengambil keputusan, namun terdapat perbedaan pendapat argumen antara pihak satu dan lainnya, bagaimana sikap seorang pemimpin dalam menentukan keputusan terbaik? Terima kasih, Ya. Bu. Baik, ini tadi sudah disinggung juga ya, meskipun mungkin belum terlalu detail. Melihat keputusan itu harus dilihat positif negatifnya. Jadi apa kelemahannya, apa kelebihannya. Monggo, kalau kita sama-sama terbuka, ini syaratnya kalau mau ngomongin yang ini kan harus sudah terbuka semua nih kawan-kawan ya. Jadi ketika ada dua pendapat yang berbeda, silahkan harus ada yang kemudian mari kita lihat bersama-sama kelebihan dan kekurangannya apa kawan-kawan. Duanya disandingkan nih dua hal yang berbeda ini. Tuliskan ini kekurangannya ini, kelebihannya ini, kekurangan ini, kelebihan ini. Tuliskan semuanya. Ketika yang kita lihat dari dua yang kita tunjukkan ini, oh ini lebih banyak kelebihannya, kita ambil kelebihannya ini. Tapi kemudian apa kekurangannya? Nah kekurangannya itu kemudian yang didiskusikan bersama-sama antar dua pihak yang tadi mungkin oposan, tidak satu pemikiran gitu. Jadi jangan dijadikan sebagai bahan untuk saling ini melawan gitu ya, bukan loh. Dalam kepemimpinan itu tidak ada lawan melawan. Kalau dalam kekuasaan iya kita saling melawan, saling bisa jadi bahkan saling menjatuhkan. Tapi kalau dalam sebuah kepemimpinan itu tujuan kita tuh supaya berhasil kok. Siapapun yang mimpin kita tuh inginnya berhasil. Nah, jadi tentukan, oh ini ternyata sudah nih ketemu pilihan A, pilihan B. Yang paling banyak positifnya yang A. Oke, kita ambil A. Tapi A juga punya kekurangan. Maka tugas selanjutnya dari kepemimpinan itu adalah mencari solusi untuk menutupi lah paling tidak kekurangan-kekurangan itu, atau mencari solusi syukur jangan sampai ada kekurangan. Tapi kan susah juga ya kalau harus sempurna. Paling tidak itu yang positif, yang baik, yang bermanfaat itu dijaga supaya dia tetap begitu. Yang kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan tadi, dua pihak itu mencari solusi. Oh, kekurangannya ini, kamu bisa punya ide apa? Masukkan, ditulis. Kamu idenya apa? Tulis. Dan dicari ide yang paling logis, masuk akal, dan bisa dilakukan atau bisa dikerjakan. Atau terukur gitu ya. Jadi, oh ini bisa nih saya gitu. Nanti kalau ada ide tapi nggak masuk akal, mungkin mengeluarkan budget terlalu besar, mungkin butuh
berkomunikasi dengan terlalu banyak orang, ya mungkin itu ditinggalkan dulu. Cari yang paling-paling sederhana. Jadi sebenarnya meminimalisir masalah, menyederhanakan masalah itu juga penting. Bukan berarti menggampangkan ya, bukan berarti terus menyepelekan masalah, itu bukan. Tapi masalah yang rumit itu kita sederhanakan, cari solusi-solusi terdekat yang mungkin kita bisa kerjakan. Nah, sehingga ketika kawan-kawan beradu pendapat, itu tidak sedang debat. Ingat, dalam sebuah organisasi, dalam kepemimpinan itu kita tidak debat. Kita sedang diskusi. Kalau debat itu kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau dalam konsep pemimpin itu bukan menang kalah, tapi mencari solusi terbaik. Nah, solusi itu dilakukan dengan cara diskusi, bukan dengan cara berdebat. Oke, itu Mbak Astri. Udah? Baik Ibu, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi dari Umi Hasanah, berasal dari Jambi. Izin bertanya, apakah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan dan kecerdasan? Terima kasih, Bu. Ya, benar Mbak Umi. Jadi memimpin itu keterampilan dan kecerdasan. Kalau misal ada orang bilang, oh dia memang udah jiwanya pemimpin, itu juga tidak salah. Jiwa pemimpin gitu ya. Ada istilah, oh jiwanya udah jiwa pemimpin, emang dasarnya anaknya pemimpin gitu. Tapi tidak berarti bahwa orang yang tidak punya jiwa pemimpin itu nggak bisa jadi pemimpin. Bukan berarti seperti itu. Maka ada pemimpin yang artinya given atau memang sudah diberikan. Jadi sejak lahir tuh emang udah jiwanya jadi pemimpin gitu, itu ada. Tapi ada juga pemimpin yang sifatnya adalah terampilan, artinya bisa dipelajari. Kita bisa mempelajari bagaimana cara supaya kita bisa jadi pemimpin yang baik. Kalaupun toh kita tergolong kepada yang given tadi, kalau kita tidak mengasah, saya misalnya gitu ya, oh saya terlahir sebagai orang yang dilahirkan untuk jadi seorang pemimpin. Tapi saya tidak pernah mengasah strategi, nggak pernah mengasah keterampilan sebagai seorang pemimpin, ya nggak akan bisa jadi pemimpin. Ataupun jadi pemimpin tapi ya nggak pemimpin yang baik gitu. Kalau saya nih lahirnya kayaknya nggak jadi pemimpin ya Bu gitu. Kalau saya tuh nyuruh orang, kadang orang gitu ya, saya nggak lahir jadi pemimpin karena saya nggak bisa nyuruh orang. Loh, nyuruh orang itu bukan pemimpin gitu. Pemimpin itu malah harus bisa ngerjain semuanya sendiri gitu. Gimana kalau bisanya cuma nyuruh-nyuruh orang? Pemerintah dong. Makanya Indonesia itu adanya pemerintahan, isinya merintah semua gitu, nggak pernah ada kepemimpinan. Jadi sukanya merintah gitu. Nah, ciri memerintah itu ciri penguasa, orang yang punya kekuasaan, menganggap bahwa ini milik saya dan orang lain tuh nggak punya hak sehingga saya hanya bisa memerintah. Bukan itu. Pemimpin nggak begitu gitu. Jadi ketika kita punya keterampilan, diasah pelan-pelan gitu. Makanya ada dilatih untuk jadi ketua OSIS kalau di sekolah dulu, kalau di universitas ya ketua HIMA atau ketua HMPS atau ketua organisasi. Bahkan ketika di kelas mungkin ada satu kelompok bikin makalah, itu harus ada ketuanya siapa, kan kayak gitu. Itu kan proses untuk keterampilan-keterampilan itu supaya terus terasah. Cerdas penting sekali, saya katakan tadi, kalau hanya pinter, banyak orang pinter di dunia ini, tapi orang cerdas itu tidak banyak gitu ya. Jadi di istilah, saya ngambil istilah di Jawa itu ada istilah empan papan kawan-kawan. Empan papan itu tahu tempat, tahu waktu. Orang pinter itu pinter pengetahuan aja. Tapi orang cerdas itu bisa menerapkan, bisa menempatkan kapan saya harus pakai pengetahuan ini. Di mana saya harus memakainya. Untuk siapa. Jadi dia tahu. Banyak koleksi misalnya, seorang pemimpin gaya gitu ya. Oh dia tahu teori-teori tertentu gitu. Terus dia menyampaikan kepada teman-temannya tentang teori-teori itu. Lah padahal teman-temannya nggak pernah belajar teori itu. Dia bukan pemimpin yang baik. Dia harus bisa menurunkan bahasanya supaya bahasa dia dipahami oleh orang-orang di sekelilingnya. Gitu. Jadi jangan bangga menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang terlalu tinggi ketika orang yang kamu ajak ngomong itu nggak paham. Itu berarti Anda gagal sebagai seorang komunikator. Sebagai orang yang sedang berbicara itu Anda gagal. Nah, kalau mau berhasil ya harus ikutin, oh ini anak SD nih gitu ya, yang saya pimpin ini anak-anak SD, ya bahasalah dengan bahasa SD. Oh yang saya pimpin anak SMA, ya berbahasalah dengan bahasa SMA. Jadi kita harus tahu ruang dan waktunya kapan gitu. Itu Mbak Umi. Jadi silakan diasah. Kalau Mbak Umi jangan khawatir kalau misalnya masih takut, saya takut Bu apakah saya ini benar bisa jadi pemimpin atau enggak. Asah terus keterampilan dan kecerdasannya. Lanjut Mbak
Baik Ibu, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi dari Mas Ilham Ramadan asal dari Jogja. Bu, saya mau tanya mengenai 3 semboyan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Salah satunya Imatio Mangunkarsa. Bagaimana cara pemimpin menghadapi sebuah keputusan atau pendapat dari beberapa pihak, di mana salah satu pihak bersikeras terhadap pendapatnya sendiri? Bagaimana sikap pemimpin dalam konsep Imatio Mangunkarsa? Terima kasih, Bu. Ya, Igmatio Mangunkarso ya, jadi yang berada di tengah, dia memberi spirit, dia memberikan semangat gitu supaya ini penggerak gitu. Jadi konsep pemimpin yang kemudian menggerakkan kawan-kawan. Kalaupun jadi gini, ketika kita berada di dalam satu forum organisasi tertentu seperti tadi kita katakan bahwa banyak sekali pendapat, bla 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 segala macam. Yang ini keras gitu ya, bersikeras. Oke, bersikeras dengan pendapatnya sendiri, merasa yang paling benar. Karena dia merasa yang paling benar, maka kita perlu lagi-lagi ya, saya katakan lagi-lagi kita perlu komunikasi yang jelas. Jadi ketika memang dia merasa benar, jangan dibalas ini ya, jangan dibalas dia udah bersih tegang terus kita bersih tegang ya, yang keras mah keras ya, hancur pasti gitu. Ketika dia bersih tegang keras, kita dengarkan gitu loh. Kenapa Anda bersikeras seperti itu? Kenapa? Lagi-lagi komunikasi. Kenapa terjadi seperti itu? Seberapa besar keuntungan kita atau seberapa besar kalau itu dianggap keuntungan itu sesuatu yang negatif, kok keuntungan sibuk kita kan nggak cari untung rugi. Oke, kalau gitu apa nilai-nilai positif yang bisa kita ambil? Kenapa kita harus mengambil keputusan itu? Bagaimana ketika, jadi kita menawarkan kenapa kita butuh pemimpin yang cerdas, kita butuh pemimpin yang open-minded, kita bisa menawarkan hal-hal baru. Orang yang keras gitu ya, orang yang keras itu karena, mohon maaf ya, biasanya orang yang keras itu karena pengetahuannya sempit. Sama seperti orang fanatik. Fanatik sempit itu bahaya, tapi kalau fanatik luas nggak masalah. Dia bersikukuh nih ya, bersikukuh gitu. Misal, ini paling benar, paling benar. Sementara dia nggak pernah baca atau tidak pernah mengalami hal-hal yang lain. Ya pasti dia hanya tahu bahwa itu yang paling benar. Maka tugas kita sebagai orang yang dipimpin misalnya, atau kita sebagai pemimpin misalnya, kita tuh memberi wacana-wacana baru kepada orang itu gitu. Yang dia nggak tahu gitu. Mas, kalau pakai strategimu itu ya, kalau kita pakai itu, kemarin tuh pernah ada kejadian begini. Nah, itu kira-kira solusinya nanti apa? Mas, kalau pakai keputusan Anda begitu, dulu misalnya itu pernah ngalami, itu pernah ada peristiwa begini, dan itu tidak terselesaikan. Lalu kalau itu terjadi pada organisasi kita, apa yang akan kita lakukan? Jadi ada tawaran-tawaran gitu, kita munculkan wacana-wacana baru, atau sebutlah ada masalah-masalah yang mungkin terjadi ketika hal yang dikukui oleh orang itu atau yang bersikeras oleh orang itu tuh terjadi. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan terburuk seperti ini, kita nanti gimana Mas? Jangan langsung, Mas kalau kayak gitu nanti hasilnya begini loh, jangan gitu gitu. Tapi Mas kemarin tuh ada seperti ini, kalau misal nih ini terjadi sama kita, terus antisipasi kita apa? Solusi kita nanti apa? Apa yang harus kita kerjakan? Akan ada kemungkinan orang itu akan berpikir bahwa, oh iya ya, saya nggak kepikiran untuk sampai di situ. Kalau itu benar-benar terjadi, saya harus ngapain ya? Dia akan berpikir gitu. Jadi ketika ada orang yang bersikeras, orang yang keras itu kadang indikasinya ya, tidak semuanya, indikasinya itu pengetahuannya sempit, yang dia tahu ya cuman itu-itu aja, sehingga tidak ada wacana lain.